إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالكامل آمين. ثم قال Marilah dalam kesempatan sore hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di hari ini dalam rangka kita menambah ilmu kita. Salawat dan salam terhormat kita aturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat korban beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hampir kena ingat dulu tadi tolong di HP yang lain kan itu nanti dinyatakan ulang lupa manusia al-insan mahallul khata' manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tuh mencari kacamata nih, mana kacamata yang mencari? Wah, kacamata tumbuh jadi penampakannya. Itu jadi cucu di atas kepala tuh. Nah, kita tahu langsung putingnya aja. Hujan langsung cucu tapi dia nuker samping itu diisi. Kemarin kepala ada lagi kan masih numpung lagi rendak di kepala ini dipakai mencari kacamata. Bisa lagi. Dan kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ta'ala, ini tentang lagi kita menyatakan rahasia sembahyang. Jadi sembahyang kita itu supaya berkualitas, pahalanya banyak, yaitu ada diandakannya di dalam hati itu. Dan kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ta'ala, ajtama'atil ulama'u annahu laysa lil 'abdi min salati illa ma aqala minha. Artinya telah berhimpun pendapat ulama, sepakat ulama bahwasanya tiada bagi hamba Allah itu daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang hadir akalnya daripada sembahyang itu. Jadi kita sembahyang itu bakurinah itu bahasa Indonesia itu bersengaja betul-betul hendak sembahyang. Fokus ya bahasa ini. Hendak sembahyang fokus dulu. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Supaya fokus terus sembahyang. Allahu akbar. Nah, fokus, semakin banyak fokus kita sembahyang, semakin banyak itu pahalanya. Semakin kita pada fokus, sedikit saja fokusnya, maka dari itulah pahalanya. Itu jadi sepakat sudah ulama. Pikiran kita untuk sembahyang. Ada tahu artinya Fatihah itu? Artinya imbah Fatihah ini apa pun. Jadi harus di dalam pikiran itu hanya dalam sembahyang. Nah itu yang disepakati ulama. Untuk supaya kita banyak di pahalanya. Jangan waktu suruh hendak sembahyang tuh lah masih jadi gini bamaman ngatakan lagi lamunya hari hujan tuh putih kita pasang lamunya nang menggurak baju tuh mati lamunya nang anu tuh lamunya minyak sudah panas buat iwak Allahu Akbar kayak apa tuh dapat terus jadi berbunyi kenapa ngarannya ciraki lalu bapak juga kena mati dalam sembahyang tek nah pasannya gampang kalau pada tadi nih sembahyang nih bermain juga masih kenapa ada fokus sembahyang ini minyak yang kericak nih ada beda ngomong di waktu siapa ini pacangan yang ini beda dalam sembahyang bercepat sembahyang anu banyu sudah berbunyi minyak kerjakan
hujan detek-detek salam apa dah mamai pula nyambung. Maka sudah pada tadi ya. Ya jadi dia hendak sembahyang itu fokus dulu sembahyang. Hendak jujur nih sembahyang nih fokus dahulu. Jadi kerjaan-kerjaan itu sudah selesai supaya nanti sembahyang itu nyaman. Jadi dia Nabi al-isya qabla isya, makan malam dulu sebelum sembahyang isya. Jadi sembahyang dulu supaya ada pegangan, supaya sembahyang kita tuh fokus, kada memikirkan yang lain-lain lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaqbid. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama tiada berpaling anggotanya dan hatinya kepada yang lain daripada perbuatan sembahyangnya itu. Hati berpaling, baik itu anggotanya berpaling atau hatinya. Maksud berpaling, Allahu Akbar, paling hatinya. Ada perasaan menjenguk, atau kayak ini juga tapi menyirit. Menyirit kayak ini juga tapi mata menyirit. Apakah dia sedih di hati? Ya, tapi artinya ada fokus. Karena namanya kita melihati sesuatu itu lalu terpikirkan bahwa ada sih kipas dari kipas tu lah bagus benar ini dan dari pengaruh pulang melihat pandir tu hati. Kalau ada berfokus hatinya. Allah ujar Nabi kadang menghadap dinya. Nah, makanya kita namanya salam itu rajin lalu ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Ini tadi hati kemana-mana, astagfirullahaladzim, terima sembahyang ya Allah, kemana-mana dari hati, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Artinya salam sembahyang hati lalau, hati itu mau. Astagfirullahaladzim. Tadi zahir. Maka jadi pelihara olehmu akan zahir anggotamu dan batin hatimu. Jadi dijaga. Maka dijaga ini kita hendaklah sebelum sembahyang itu baca qul a'udzu binnas Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu rabbi an yahdurun. Ya Allah, jauhin hamba dari godaan syaitan yang hamba yang syaitan itu hadir pada sembahyang. Jauh ya Allah. A'udzu binnas hanya usalli wa radallahu alaihi wasallam Ustazullah baca ada dari ta'ala Allahu Akbar. Jadi jasidin memelihara nih, menjaga supaya anggota zahir dan batin hatimu daripada berpaling kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang. Jangan kita pelihara, jangan banyak bergerak dan yang lainnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijaga supaya jangan zahir anggota kita itu berpaling kepada yang lain. Memelihara sembahyang. Nah, dahulu kita sudah paling macam-macam hati. Ini sudah mulai fokus, sudah di kita. Jangan kayak dahulu-dahulunya lagi sembahyang. Fokus semuanya pulang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
والحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة وكم من حي لا إراك به قريب من ميت وصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل الحي لا إراك به فنسأل الله حسن العون. Artinya dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahwa makna hadir hati di dalam sembahyang apa itu? Artinya nih hadir hati di dalam sembahyang yaitulah roh sembahyang. Nah hadir hati itu adalah roh sembahyang. Nah kayak awak kita ini ada rohnya namanya hadir hatinya, yakni hidup bagi sembahyang. Dan bahwasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia keadaan roh di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Nah, itu. Waktu takbiratul ihram itu hadir aku sembahyang fardu maghrib. Muncul aku sembahyang fardu maghrib itu aja nang paling kada. Lamunnya Allahu Akbar aku sembahyang apa deh. Nah itu kata kalau hadir itu harus pada saat sembahyangnya itu ada semati lalu ada husnul lalu Allahu Akbar aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah itu hadir katanya. Lamunnya kada hadir kada tahu sembahyang apa nih. Nah kayak orang lali mau menjadi terus sembahyang bodoh lah sini. Pada lawas sembahyang pulang, sembahyang apa? Tidak tahu sih. Nah itu namanya mati kan. Tidak boleh lalu. Nah ini dalam keadaan roh di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Itu kenapa lagi? Kadang kalau tawa-tawa lagi, ngomongnya takbiratul ihram itu pada fokus juga sembahyang apa? Iya sudah. Kada sah, habis mati lalu sembahyang. Artinya ada dari mana lalu? Maka yang kurang daripada itu yaitu binasa sembahyang pada zahir. Binasa, artinya binasa pun kada sah dari mana? Dan dengan sekadar lebih atas yang demikian itu yaitu lebih segar hidup ruh sembahyang itu di dalam juzuk sembahyang. Jadi lamun yang lebih daripada takbiratul ihram tadi, khusyuknya banyak, masih memikirkan sembahyangnya, maka itu sigar ruhnya. Sigar hidupnya. Roh sembahyang itu dalam wujud sembahyang. Dan berapa banyak daripada yang hidup padahal tiada ada gerak dengan dia, maka itu hampir ia daripada mayit. Nah takbiratul ihram tadi bang sedikit lagi mati. Nah kayak orang yang sudah garing banget. Kayak itu sembahyang kita kada sigar. Nah kalau makan orang garing tuh, nah coba sembahyang kita poros, pahalanya sedikit. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekalian sembahyang itu melainkan hadir hati pada ketika takbiratul ihram juga. Nah sembahyang kita tuh sedikit tatkala takbiratul ihram itu nang kaya jadi orang nang hampir mati. Sakarat sudah mungkin takbiratul ihram bang tahunnya. Yaitu seperti orang yang hidup yang tiada dengan dia gerak. Kada bergerak karena sembahyang itu. Nah, kenapa? Hanya di dalam takbiratul ihram saja nak ingat. Yaitu seperti orang yang hidup yang tiada dengan dia gerak, maka itu tiada baginya faedah. Maka kami memohonkan akan Allah Ta'ala akan sebaik-baik pertolongan. Mudah nih.
Jadi kita berdoa kepada Allah mudah ditolongi. Nah kayak kita sembahyang supaya bagus, ya berilmu tadi. Lalu yang ada berilmu, ya berapa terus. Kada meningkat tingkat khusyuknya dalam sembahyang. Kayak itu bang sudah. Jadi kita meningkat tingkatkan dua kehusuan dalam sembahyang. Mengatakan sembahyang. Syahdan kata yang orang yang salih yang menjalani jalan akhirat itu bahwasanya amal yang batin yang di dalam hati yang dengan dia disyaratkan akan sah sembahyang pada waktu itu, dan dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang itu yaitu hadir hati, dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 syarat. Nah, jadi supaya hadir hati itu ada juga syaratnya. Yang pertama hudurul qalbi artinya hadir hati dalam sembahyang. Hadir hati itu yang mengingat sembahyang aja syaratnya. Kedua at-tafahum, yakni memaham akan segala bacaan di dalam sembahyang dan menghadirkan maknanya. Yang ketiga at-ta'zim, yakni menghadirkan akan kebesaran Allah Ta'ala seolah-olah engkau di hadapan hadratnya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang, di hadapan presiden kan kita kayak apa sembahyangnya adalah di hadapan Tuhan kan. Kata kalau sembahyang, nah jadi Tuhan ini sembahyang, nah, sembahyang, wah, terus sembarangan aja. Keempat, haibah, yakni takut akan Allah Ta'ala serta haibah akan kebesarannya. Takutan sembahyang orang takutan kayak apa? Kalimah raja, yakni harap rahmat Allah dan harap akan diterima akan ibadatmu. Nah, mengharap supaya sembahyang itu diterima. Nah, mengujar guru dari dalamnya sembahyang kita yang diterima itu ya berjemaah sembahyangnya, berjemaah. Berimaman. Lamunnya kada mau berimaman karena ada cucu, ada anak, itu abahnya barang suruh berimaman di langgar dapat juga kawan. Yang keenam hayamu, yakni malu akan Allah Ta'ala sebab taksirmu pada berbuat ibadah kepadanya. Itu tadi syarat khusyuk tadi. Maka apabila engkau dengar akan azan, maka hadirkan di dalam hatimu akan huru hara yang disuruhkan pada hari kiamat, dan engkau ingatkan kesusahan hisab pada hari kiamat itu. Kami kita mendengar azan itu, mendengar berita azan, jadi tersidin dihadirkan di hati bahwasanya ini adalah seruan nanti tatkala huru hara di hari kiamat, dalam keadaan kesusahan. Ada kita panggilan azan di hari kiamat. Nah itu kita mendapat kenyamanan. Dan apabila engkau telah bersuci daripada hadas atau daripada najis, maka ingatkan di dalam hatimu bahwasanya sungguhnya engkau taubat daripada segala maksiat, supaya suci daripada dosa, dan sungguhnya sungguh-sungguh engkau menyucikan najis yang di dalam hatimu, seperti ujub dan riya dan tafakkur dan hasad dan ghadab dan barang sebagainya. Tatkala kita mensuci daripada najis, ya Allah jauhkan daripada hati ini nampak kotor. Ya Allah sucikan setelah wudhulah, sucikan hamba ini daripada dosa. Bukan zahir aja suci, tetapi batinnya juga suci. Jangan ada lagi dosa ya Allah tatkala berwudhu. Adapun menutup aurat, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita duduk, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jika kita di sini tidak Allah Subhanahu wa taala dosa, dan mudah-mudahan kita berdatang dimasukkan Allah dari surga dan jasa. Amin ya rabbal alamin.